Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita harus mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita bertemu dalam majelis yang mulia, majelis ilmu, yang tentunya kita juga mempelajari sebuah ilmu yang mulia, ilmu tentang bahasa Arab, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahasa ini sebagai bahasa yang abadi di dalam kitab sucinya. Maka untuk itu, ketika kita mempelajari sesuatu yang mulia, maka insya Allah di sana juga kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memuliakan bahasa ini, maka tatkala kita mempelajarinya dengan maksud untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah pun akan memuliakan kita dengan bahasa yang Allah pilih menjadi bahasa kitab sucinya. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan apa yang kita pelajari dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li Ghairi Natikna Biha, dan sekarang kita ada di pelajaran yang kelima. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan tentang percakapan ya, tentang percakapan dan maknanya dari percakapan tersebut, serta sudah kita ambil penjelasan mengenai penulisan kata majmu' yang dalam bahasa Arab dikenal dengan mudhof dan mudhof ilaihnya. Nah, langsung saja kita masuk kepada latihannya supaya lebih memantapkan apa yang kita pelajari dalam pelajaran yang kelima ini. Baik, tamarin latihan-latihan. Silakan dilihat di halaman ke-27. Ya, yang bawa kitab silakan dilihat di halaman 27. Dan yang belum ada kitabnya ya bisa di-download ya dari link yang ada di deskripsi dari video ini. Baik, halaman 27, nah, kita masuk latihan yang pertama. Pertanyaannya adalah ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, jawablah dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ya, pertanyaan ini jawabannya sesuai dengan percakapan yang kita pelajari sebelumnya. Baik, kita baca soalnya nomor 1. Ya. Soalnya adalah aina kitabu Muhammadin ya, kitabu Muhammadin. Di mana kitabnya Muhammad? Nah, jawabannya kitabu Muhammadin atau dijawab dengan huwa ya, huwa alal maktabi hunaka. Nah, huwa alal maktabi hunaka. Nomor 2. Aina kitabu Ammarin? Ya, kalau di percakapan tadi Ammar yang ditanyakan adalah daftar ya. Daftar itu buku tulis. Kalau kitab itu buku bacaan. Jadi di sini ditanyakan dengan kitab. Ya, udah kita ikuti yang di percakapan dengan daftar ya. Kita daftar aja. Baik. Aina kitabu Ammarin? Ya, huwa ala maktabil mudarrisi. Ya, dia ada di atas mejanya guru. Nah, pertanyaan yang ketiga, aina haqibatul mudarrisi? Nah, aina haqibatul mudarrisi? Haqibah bentuk perempuan ya, sehingga dijawab dengan kata-kata perempuan. Hiya ya. Hiya tahtal maktabi. Hiya ada di bawah meja. Nah, itu untuk latihan yang pertama. Mudah-mudahan difahami ya. Jadi kalau kitabu Muhammadin, nah itu kan kitabu itu bentuk laki-laki, maka jawabannya dijawab dengan huwa ya. Huwa ya alal maktabi hunaka. Huwa itu maksudnya kitab Muhammad, itu kitabnya Muhammad. Demikian juga yang kedua, aina kitabu Ammarin, atau kalau dalam percakapan yaitu aina daftaru Ammarin ya. Maka dijawab juga dengan kata ganti huwa, karena kitab di sini atau daftar itu bentuknya laki-laki, maka dijawab dengan kata ganti huwa. Huwa ya, yaitu huwa ala maktabil mudarrisi. Yang ketiga, aina haqibatul mudarrisi? Ya, di mana tasnya Pak Guru? Nah, ini haqibah bentuknya adalah perempuan karena ada tak marbutoh di belakangnya. Maka dijawab dengan kata ganti
perempuan, yaitu hiya. Nah, hiya tahtal maktabi. Dia ada di tas itu ada di bawah meja. Nah, itu selesai latihan yang pertama. Mudah-mudahan difahami karena saya tinggal mencocokkan dengan yang ada di percakapan. Nah, sekarang kita masuk latihan yang kedua. Latihan yang kedua, di sana perintahnya adalah adif, ya. Adif al-kalimatul ula ila as-saniyah. Ya. Ya, maknanya bisa disandarkan, ya. Sandarkan kalimat yang pertama kepada kata yang kedua. Nah, caranya bagaimana? Sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, ya. Yaitu ketika ada gabungan dua kata benda seperti ini dibentuk dengan sebagai kata majemuk, karena ini akan menjadi mudhof dan mudhof ilaih, ya, sandaran dan kata yang disandarkan. Nah, maka kalau misalkan dilihat di contohnya di situ ada kata kitabun, Muhammadun. Nah, dua-duanya dengan tanwin, ya. Berarti ini menunjukkan kedua-duanya adalah kata benda. Kitabun dengan tanwin, Muhammadun juga dengan tanwin. Nah, ketika digabungkan menjadi kata majemuk, maka yang maknanya nanti menjadi kitabnya Muhammad, ya, bukunya Muhammad, maka kata yang pertama itu dia sukunnya dihilangkan, ya. Bukan sukun, tanwinnya dihilangkan sehingga menjadi harokat biasa. Kitabu, ya, dari kitabun menjadi kitabu. Terus kata yang kedua dari Muhammadun kemudian menjadi Muhammadin, jadi tanwin domahnya menjadi tanwin kasroh, karena yang kedua ini selalu nanti akan berbentuk kasroh atau majrur, ya, secara umum seperti itu. Sehingga dari kata kitabun dan Muhammadun, maka di situ menjadi kitabu Muhammadin. Nah, terus kalau yang kedua ada kata maktabun, kemudian ada kata al-mudarrisu. Nah, kedua kata ini juga dua-duanya kata benda. Maktabun, kata benda dicirikan dengan adanya tanwin. Kemudian al-mudarrisu juga kata benda yang dicirikan dengan adanya alif lam. Nah, kalau kedua kata benda ini digabung, ya, kata maktab, meja, dan al-mudarris, Pak Guru, ya, maka kalau digabungkan menjadi mejanya Pak Guru. Ya, maka bagaimana menyusunnya, menggabungnya? Maka yang kata pertama, yang tanwin itu berubah menjadi harokat biasa. Dari maktabun menjadi maktabu, ya. Dari maktabun menjadi maktabu. Nah, kemudian kata yang kedua, tadi sudah kita jelaskan bahwasanya dia ketika disandarkan kepadanya, maka itu akan menjadi berharokat kasroh. Sehingga al-mudarrisu berubah menjadi al-mudarrisi. Dan kalau digabung, maka bentuknya menjadi maktabul mudarrisi. Nah, dari maktabun dan al-mudarrisu, kalau digabungkan menjadi maktabul mudarrisi. Nah, mudah-mudahan jelas, ya. Dan langsung saja kita masuk ke latihannya. Latihan yang kedua. Baik, latihan kedua ini saya bacakan katanya, kata dasarnya, dua kata dasarnya, dan nanti silakan disusun kata gabungannya, ya, kata majmuknya atau mudhof ilaihnya. Baik. Kita mulai, saya bacakan. Qalamun hamidun. Nah, silakan dituliskan kata dari bentukan ini, kata gabungannya. Taib. Nah, kalau sudah kita lanjutkan. Miftahun al-baitu. Taib, silakan ditulis dulu. Nah, nanti kita cocokkan bersama-sama. Nah, atau sekalian artinya, ya. Jadi kalau miftahun itu kunci, al-baitu itu rumah. Nah, terus yang berikutnya baitun abbasun. Bait rumah, abbas, ya, abbas. Silakan ditulis bentuk majmuknya. Tab berikutnya ada dukanun at-tajiru. Ya, dukan adalah toko, ya, at-tajir pedagang.
Terus berikutnya ada kata ghurfatun dan aliyun. Nah, ghurfah, kamar, ali ya, ali. Jadi bagaimana menggabung silakan ditulis. Terus yang berikutnya, baitun al-muhandisu. Nah, ada kata baitun dan kata al-muhandisu. Nah, bagaimana gabungannya? Silahkan ditulis. Berikutnya, daftarun sa'idun. Nah, kata daftar, buku tulis ya. Sa'id, yaitu Sa'id. Berikutnya, ismun al-waladu. Ismun artinya nama. Al-waladu anak laki-laki. Baik, silakan dituliskan gabungannya. Terus, berikutnya, mindilun yasirun. Nah, mindil, sapu tangannya atau tisu ya. Yasirun, ya yasir. Nah, silahkan disusun, yaitu kata majmunya. Berikutnya ada kata kitabun. Allah ya, kitabun. Kitab ya kitab, Allah ya Allah. Baik. Selanjutnya, komisun ammarun. Ya, komisun artinya adalah baju gamis ya, baju gamis. Kemudian ammarun ya, ammar. Baik. Silahkan digabungkan. Berikutnya ada bintun at-tabibu. Bintun at-tabibu. Bagaimana menggabungnya? Silahkan di bintun itu anak perempuan, at-tabibu itu adalah dokter ya. Baris terakhir, sarirun khalidun. Sarirun khalidun. Sarir, ranjang ya, atau dipan. Khalidun ya, khalid. Terakhir, miftahun, ya kunci, ya kunci as-sayyaratu, yaitu mobil. Baik, nah sudah kita terangkan artinya dan silakan coba ditulis bentuk kata gabungannya dari yang pertama sampai yang terakhir ini. Alhamdulillah kalau sudah ya kita cocokkan jawabannya ya. Dari yang pertama dulu. Qalamun hamidun menjadi ya qalamu ya. Mu-nya berharokat dhammah biasa bukan tanwin. Jadi qalamu hamidin ya. Qalamu hamidin. Dari qalamun hamidun menjadi qalamu hamidin. Maknanya adalah penanya hamid. Taib miftahun al-baitu. Maka menjadi apa? Miftahu ya. Miftahu. Karena tanwinnya berubah menjadi dom. Miftahu al-baiti ya. Berubah menjadi kasrah. Hingga dibaca menjadi miftahul baiti. Taib. Berikutnya. Baitun abbasun. Disusun menjadi baitu abbasin ya. Terus dukanun at-tajiru menjadi dukanu at-tajiri ya, ri berangkat kasrah atau dukanut tajiri kalau disambungkan. Nah, baris berikutnya ada kata ghurfatun aliyun. Digabungkan atau diidhafahkan dia menjadi ghurfatu aliyin. Ya, kamarnya Ali. Nah, terus yang berikutnya baitun al-muhandisu. Ya, baitun rumah al-muhandisu insinyur. Maka digabungkan menjadi baitul muhandisi. Yaitu rumahnya seorang insinyur. Terus kata berikutnya adalah daftarun sa'idun. Ya, berubah menjadi kalau digabungkan dia menjadi daftaru sa'idin ya, daftaru sa'idin. Terus yang berikutnya ismun al-waladu digabungkan menjadi ismul ya, berharokat dhammah biasa. Ismul waladi ya. Waladu menjadi waladi. Taib. Lanjutkan.
mindilun atau mandilun yasirun. Ya, dia akan berubah menjadi mindilu, ya, menjadi harokat dhammah biasa. Mindilu yasirin. Nah, terus selanjutnya yaitu kitabun dan Allah, dia akan menjadi kitabu Allahi. Maka digabungkan menjadi sambungan menjadi kitabullahi. Nah, terus yang berikutnya yaitu komisun ammarun. Maka digabungkan menjadi komisu ammarin, ya. Komisu ammarin. Taib. Selanjutnya, ya, bintun at-tabibu. Maka kalau digabungkan dia akan menjadi bintu at-tabibi atau bintu tabibi, ya. Atau at-tabibu menjadi at-tabibi. Nah, baris terakhir, ya, sarirun khalidun, dia akan berubah menjadi sariru, ya, saririru, ya, sariru khalidin, ya, khalidin, sariru khalidin. Dan berikutnya miftahu, kunci, as-sayyaratu, mobil, ya. Maka kalau digabungkan dia akan menjadi miftahu as-sayyarati atau miftahus sayyarati. Baik, alhamdulillah, ya, ini berarti selesai kita latihan yang kedua dari pelajaran yang kelima ini. Dan insya Allah nanti kita lanjutkan pada latihan berikutnya, ya, sampai kita insya Allah akan lebih memahami tentang bentukan kata majmu' atau kata gabungan seperti ini. Tapi para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya kita memohon kepada Allah agar diberikan keberkahan kepada kita semuanya dalam waktu yang singkat ini, diberikan keberkahan sehingga itu menjadi waktu yang banyak kebaikannya. Kebaikan untuk kita hidup di dunia dan juga kehidupan kita di akhirat kelak. Dan kita cukupkan sekian dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.